Bapak Ibu Shalom, selamat malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai pasal 7 ayat 7. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam rasa syukur dan terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan malam hari ini mengakhiri seluruh aktivitas kami di minggu yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri hikmat dan kebijaksanaan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu. Amin. Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai pasal 7 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap mereka dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, dan demikianlah yang diperbuat mereka. Adapun Musa dan Harun 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertarungan antara Allah orang Israel melawan dewa-dewa orang Mesir yang disembah Firaun telah dimulai. Nah, ketika kita bicara tentang pertarungan, bukan berarti bahwa Allah tidak punya kuasa. Tapi kuasa Allah itu berlaku atas siapa saja. Nah, ketika Allah mengeraskan hati Firaun, tentunya Allah punya tujuan. Di satu sisi, ketika kita membaca firman Tuhan ini, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir. Tapi pada saat yang sama, Allah juga mengeraskan hati Firaun untuk tidak dengan mudah melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi di dalamnya, kita melihat bahwa Allah hendak menyampaikan pesan baik kepada Firaun dan kepada orang Israel, dalam hal ini Musa dan Harun sebagai perantara, bahwa akan dipertontonkan kepada semua orang bahwa mana yang lebih berkuasa, Allah atau dewa-dewa yang dipercaya oleh orang Mesir. Nah, dengan cara inilah Allah ingin meyakinkan bahwa Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang punya kuasa jauh melebihi kuasa yang dimiliki oleh siapapun, termasuk dewa-dewa yang dipercaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada saatnya kita dibiarkan berada dalam sebuah situasi dan kondisi yang mungkin kita sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan di dalamnya. Tetapi di tengah-tengah situasi dan kondisi itu, ketika kita sungguh-sungguh bertahan dan percaya kepada Allah, maka Ia akan memperlihatkan kuasanya yang sesungguhnya. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini orang hidup lebih mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Saat ini ya uang, kekuasaan,
bahkan apapun yang kita miliki jadi tidak berarti, karena semua harus di rumah saja. Ya, satu-satunya yang membuat kita berpengharapan adalah karena kita beriman kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah dengan kuasanya akan selalu menjaga, memelihara, melindungi kita. Tapi seberapa jauh kita bersabar untuk menghadapi situasi dan kondisi ini, nah semua berpulang kepada kita sendiri. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Kuasanya itu tidak terbatas, sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan kalau kita sungguh-sungguh percaya dan setia kepadanya. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini Bapak Ibu, dengan keluarga dari sektor pelayanan 3, keluarga Nimade Samiasti, keluarga Bapak Edison Panjaitan, keluarga Nyonya Kustina Sunario, keluarga pria Angga Saputra, dan keluarga Nyonya Nelly Margareta Sompi. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, ini sudah kemarin. Nanti kita akan balik ke sektor pelayanan 4. Ada keluarga Benyamin Sohuat, keluarga Bapak Max De Air, keluarga Nyonya Tabita Uli, dan keluarga Hendrik William Riwukore, serta keluarga Nyonya Ratna. Begitu Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kami terus mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, hari demi hari dan minggu ini boleh kami lalui di dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu, di dalam pergumulan, di dalam kekalutan, di dalam kebosanan, di dalam segala hal yang kami rasakan saat ini ya Tuhan. Tetapi Tuhan masih tetap memelihara kehidupan kami. Itu nyata lewat nafas kehidupan yang kami miliki saat ini. Bahkan malam hari ini kami boleh bersekutu bersama lagi. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Dan secara khusus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, bahwa kadang kami harus belajar untuk melihat kuasa Allah yang sesungguhnya di balik pergumulan yang dihadapi saat ini ya Tuhan. Dan kami bersungguh-sungguh untuk berpengharapan kepadamu. Tuhan tolong kami, karena kami percaya bahwa ada waktu Tuhan bagi kami. Engkau akan memenangkan kami, Engkau akan membawa kami keluar dari situasi dan kondisi ini, sama seperti saat yang tepat juga Engkau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka saat yang tepat juga Engkau akan memenangkan kami atas kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Dan malam hari ini kami mau berdoa bersama dengan kelima keluarga di sektor pelayanan 4. Berdoa bagi keluarga Benyamin Sohuat, keluarga Bapak Max De Air, keluarga Nyonya Tabita Uli, dan keluarga Bapak Hendrik William Riwukore, serta keluarga Nyonya Ratna. Bapak, Engkau kenal keluarga-keluarga ini dalam pergumulan mereka, dalam berkat-berkat yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, juga dalam tanggung jawab mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga masing-masing, baik dalam kelengkapan sebagai suami istri maupun dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal bagi keluarga-keluarga yang khusus kami doakan pada malam hari ini ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Bapak berkati keluarga Benyamin Sohuat dalam segala pergumulannya, dalam segala tugas tanggung jawabnya. Keluarga, berkati juga keluarga hamba-Mu Bapak Max De Air dalam keberadaan mereka. Tuhan berkati keluarga ini juga, dan biarlah keluarga yang dapat terus menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap usaha mereka, berkati anak-anak kekasih yang mungkin jauh terpisah dalam tugas tanggung jawab pekerjaan. Kami pun berdoa secara khusus juga bagi keluarga Ibu Tabita Uli ya Tuhan. Bapak berkati ibu kekasihnya dalam kelemahan tubuhnya, Bapak pulihkan. Berkati anak-anak kekasihnya, demikian juga ya Tuhan kami berdoa bagi keluarga Bapak Hendrik William Riwukore. Bapak berkati keluarga ini juga dalam pergumulan mereka. Berkati anak-anak terkasih, menantu, dan mereka yang menjadi bagian dari kehidupan keluarga ini. Keluarga Nyonya Ratna dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, Bapak berkati juga. Jaga pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu.
Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Warga jemaat yang ada di luar sana yang bukan menjadi bagian dari jemaat Shalom juga yang dengan setia mengambil bagian dalam persekutuan bersama-sama, kami berdoa juga secara khusus bagi keluarga hamba-Mu Bapak Asa Sandoyo yang ada di Samarinda. Bapak berkati beliau dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, anak-anak kekasihnya ya Tuhan. Bapak berkati mereka yang ada di Jakarta dan di Jogja ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam studi, Tuhan jaga dan pelihara. Demikian juga berdoa bagi keluarga Tobing, Pak Tobing yang ada di Kalimantan, Ibu Tobing yang ada di Simalungun, di Medan, di Sumatera Utara sana, dan anak-anak kekasih yang ada di Jakarta atau di Tangerang ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan juga menyertai dan memberkati keluarga-keluarga ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom Denpasar, di dalam keseharian mereka, dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala hal yang digumuli saat ini, terlebih ketika semua orang harus berada di rumah. Tuhan, kami percaya sungguh Tuhan akan tetap menjaga dan memelihara kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan pimpin dan sertai dalam seluruh kehidupan mereka. Berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu dalam mempersiapkan diri memasuki hari istirahat ya Tuhan, di mana kami akan bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing besok hari. Siapkan hati dan pikiran kami, dan biarlah kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, hadirlah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, berkati juga yang dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Berkati juga para tenaga medis yang terus berjuang di garis depan dalam melawan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati mereka yang sementara diisolasi karena terinfeksi secara positif virus COVID-19. Bapak berkati mereka, pulihkanlah mereka, berkati keluarga yang mereka tinggalkan juga. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi ya Tuhan. Biarlah sukacita dan penghiburan Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka akan selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Berkati juga gereja-Mu untuk terus ada dan eksis mewartakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami juga sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini, jemaat GPB Shalom Denpasar. Bapak berkati para pelayan-Mu, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, bahkan panitia pembangunan, panitia malam dana yang semuanya harus berhenti di tempat untuk menanti situasi dan kondisi kembali normal ya Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami di malam hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dan sertai, jaga dan pelihara. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.